Ya pemirsa, aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta saat ini masih aman dan belum terdampak potensi cuaca ekstrim di wilayah Jabodetabek selama sepekan ke depan. Lantas bagaimana dengan lalu lintas udara di sejumlah bandara di Indonesia? Selama cuaca ekstrim belakangan ini kita sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Khotim, Direktur Operasi Airnav Indonesia. Ya, selamat siang Pak Khotim. Ellen, salam sehat Mbak Ellen. Iya, Pak Khotim, kita tahu belakangan ini lalu lintas udara, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta ini cukup sibuk ya di musim liburan ini. Lantas demikian, ini ada kabar dari BRIN bahwa tanggal 28 Desember hari ini ada potensi badai ataupun juga banjir besar di wilayah Tangerang, Banten. Apakah ini berdampak pada lalu lintas udara di sejumlah bandara, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta? Mbak Ellen, jadi sampai dengan hari ini cuaca juga terang untuk di Tangerang di Soekarno-Hatta. Bulan pagi saja hujan kecil, rintik. Nah, untuk operasional penerbangan masih berjalan normal terkait dengan di Soekarno-Hatta dan di beberapa airport masih berjalan normal, Mbak Ellen. Karena memang sampai dengan saat ini tidak ada hal yang cukup signifikan terkait dengan cuaca. Kemudian kalau toh ada cuaca nanti kurang bagus karena ada weather, visibility, kita sudah biasa melakukan itu dalam memberikan proses penerbangan. Dan kami selama ini juga sudah berkoordinasi bekerja sama dengan teman-teman BMKG, Mbak Ellen. Demikian, Mbak Ellen. Baik. Cuaca ekstrim sudah terjadi selama beberapa bulan ini, Pak Khotim. Apakah sudah ada sejumlah bandara di Indonesia yang sempat terganggu aktivitas penerbangannya karena cuaca ekstrim ini? Kalau cuaca ekstrim tentunya yang terjadi adalah delay saja apabila visibility minimal. Jadi ada beberapa hari yang lalu sempat ada kondisi visibility yang minimal. Visibility minimal adalah tentunya ada jarak pandang minimal yang boleh pesawat melakukan pendaratan. Nah, ini yang kita lakukan apabila kurang daripada minimal, tentunya pesawat tidak akan mendarat dan dia akan menuju perbaikan cuaca atau visibility, atau kalau toh tidak membaik dia akan divert kepada bandara alternate yang sudah pilot isi di dalam flight plan rencana penerbangan mereka. Memang ada beberapa hal, ada terjadi goron untuk mendapatkan visibility terbaik, namun itu adalah sesuatu hal yang lumrah dilakukan dalam penerbangan karena untuk keselamatan penerbangan. Jadi sifatnya begitu ada visibility kurang, penerbangannya kemudian agak tertunda sedikit. Tapi untuk keselamatan penerbangan berjalan aman dan lancar karena memang sudah ada standard operasi prosedur yang kita lakukan, Mbak Ellen. Ada di beberapa tempat karena Airnav melayani dari bandara seluruh Indonesia untuk di ruang udaranya. Tentunya kami dari Airnav Indonesia sudah melakukan koordinasi komunikasi dengan BMKG karena BMKG itu tiap 30 menit memberikan informasi cuaca kepada kami dan kami sebarkan lewat namanya ada ATIS, Automatic Terminal Information Service, dan ini merupakan broadcast kepada teman-teman pilot sehingga teman-teman pilot pada saat akan mendarat pada suatu bandara mereka sudah tahu persis kondisi bandara tersebut, anginnya berapa, visibilitasnya berapa, kelembapan udara berapa, temperature berapa, itu mereka sudah memahami dari alat yang kita sebut nanti ATIS, Automatic Terminal Information Service. Dia blast terkait dengan informasi weather di suatu bandara. Jadi di bandara-bandara kami kepada teman-teman penerbang kita berikan juga ada juga informasi buletin dari Airnav maupun BMKG kepada rekan-rekan di maskapai. Demikian Mbak Ellen. Baik, dari catatan Anda Pak Khotim, apakah sudah ada pernah terjadi bandara yang terganggu aktivitasnya karena cuaca ekstrim ini, khususnya mungkin di wilayah timur yang cukup rentan terdampak dari potensi cuaca ekstrim seperti ini, Pak Khotim? Denpasar kemarin kan memang ada cuacanya, hujannya agak lebat, kemudian visibilitas itu di tanggal 22, 23, 24, 25 kemarin ada yang divert ke Surabaya, kemudian kembali lagi ke
mana kembali lagi ini memang suatu prosedur yang dilakukan apabila bandara tersebut memang visibility minima, pilot akan divert ke bandara terdekat, contohnya ke Surabaya. Nanti begitu cuaca baik akan kembali lagi ke Denpasar. Itu prosedur yang dilakukan. Adalah kemarin itu ada 5, dicatat kami ada 6 divert lah selama 3 hari untuk tujuan Denpasar. Namun untuk hari ini cuaca Denpasar kembali normal lagi. Kemudian ada pesawat lagi yang Goron, itu satu nama Goron karena cuaca, juga bisa juga karena ada dalam proses approach yang ketinggian sebagainya. Itu sesuatu yang lumrah di dalam penerbangan, dan itu semuanya dalam kerangka menjaga keselamatan penerbangan. Untuk Bali sekarang kondisi untuk hari ini relatively normal, tidak terganggu visibilitasnya, sehingga penerbangan bisa berjalan lancar, termasuk di Lombok untuk sementara ini masih normal saja, Mbak Ellen, penerbangan. Baik, selain langkah-langkah antisipatif yang pastinya dilakukan oleh Airnav, apakah ada skema penanggulangan lebih lanjut nantinya jika terjadi dampak cuaca ekstrim, terutama saat ini ketika aktivitas penerbangan ini cukup sibuk ya di musim liburan saat ini? Di Airnav Indonesia ini kan antar cabang kita punya koordinasi, Mbak Ellen. Jadi katakan ada cuaca buruk di satu tempat, katakan kita ambil di Surabaya jelek, kemudian nggak bisa ke sana, kita akan infokan kepada cabang Airnav, sehingga kita lakukan namanya pre-departure clearance, sehingga pesawat akan menuju tempat lokasi yang bandara yang visibility-nya kurang, dia akan ditunda keberangkatan. Kemudian akan kita kalkulasi di dalam proses pelayanan kita tentunya untuk bandara-bandara menjadi alternatif atau alternate aerodrome. Jadi pilot itu, Mbak Ellen, dalam mengisi rencana penerbangan dia selalu dari katakan tempat A ke tempat B, dia akan menulis juga bandara C, tempat alternatif, sehingga pilot membawa bahan bakar dari tempat A ke tempat B, juga bahan bakar ke tempat C, kemudian masih ada fuel untuk holding kurang lebih 30 menit. Nah, itu adalah dalam rangka untuk keselamatan penerbangan. Jadi untuk masyarakat tentunya tidak perlu khawatir dalam terbang, karena semuanya sudah diperhitungkan baik dari teman-teman maskapai maupun dari Airnav apabila ada suatu kondisi sehingga tidak bisa mendarat di bandara tujuan, dia akan ke bandara alternatif. Dan ini sudah ternotifikasi di seluruh jajaran Airnav Indonesia. Jadi contingency plan itu selalu ada di Airnav Indonesia dan tentunya di airline ataupun di airport. Jadi itu, Mbak, jadi kita sudah melakukan itu, dan itu merupakan suatu standar operasi prosedur kita yang kita lakukan. Kondisi cuaca jelek, visibility minima, itu kita sudah well known bagi personel-personel Airnav Indonesia maupun teman-teman maskapai. Demikian, Mbak Ellen. Ya, tentu kita harapkan aktivitas dan juga lalu lintas udara, pastinya aktivitas penerbangan ini tidak terganggu dengan potensi cuaca ekstrim saat ini. Terima kasih Pak Muhammad Khotim, Direktur Operasi Airnav Indonesia, atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini.